Shalom, selamat pagi saudaraku yang dikasihi dan diberkati Tuhan. Bersyukur untuk anugerah dan kebaikannya, sehingga pagi hari ini kita boleh ada sebagaimana kita ada, dan kita boleh datang lagi kepada Tuhan dalam hadirat-Nya untuk bersyukur dan memuliakan nama Tuhan. Mari kita persiapkan seluruh kehidupan kita untuk datang menyembah dan memuji nama Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih untuk anugerah-Mu Tuhan. Terima kasih untuk kemurahan-Mu Tuhan. Bila Roh-Mu bekerja, tak ada yang mampu menahannya. Pribadi yang agung dan mulia, tercurah untuk hati yang terbuka. Bila Roh-Mu berkarya, hati yang keras dilembutkan. Tak ada yang mampu hentikan kuasa-Mu bekerja. Ini waktu-Mu Roh Kudus, penuhi setiap hati yang haus akan-Mu. Ku lakukan perkara yang mustahil setiap hari, bergerak dengan tuntunan ilahi. Bila Roh-Mu bekerja, tak ada yang mampu menahannya. Pribadi yang agung dan mulia, tercurah untuk hati yang terbuka. Bila Roh-Mu berkarya, hati yang keras dilembutkan. Tak ada yang mampu hentikan kuasa-Mu bekerja. Ini waktu-Mu Roh Kudus, penuhi setiap hati yang haus akan-Mu. Ku lakukan perkara yang mustahil setiap hari, bergerak dengan tuntunan ilahi. Ini waktu-Mu Roh Kudus, penuhi setiap hati yang haus akan-Mu. Ku lakukan perkara yang mustahil setiap hari, bergerak dengan tuntunan ilahi. Ini waktu-Mu Roh Kudus, penuhi setiap hati yang haus akan-Mu. Ku lakukan perkara yang mustahil setiap hari, bergerak dengan tuntunan ilahi.
nyatakan dalam hidupku, nyatakan nyata di sini saat ku menyembahmu, nyatakan keajaibanmu, nyatakan dalam hidupku, nyatakan nyata di sini saat ku menyembahmu, nyatakan keajaibanmu, nyatakan dalam hidupku, nyata di sini saat ku menyembahmu, nyatakan keajaibanmu, nyatakan dalam hidupku, nyata di sini saat ku menyembahmu. Ini waktumu Roh Kudus, penuhi setiap hati yang haus akan-Mu. Ku lakukan perkara yang mustahil setiap hari, bergerak dengan tuntunan ilahi. Ini waktu-Mu Roh Kudus, penuhi setiap hati yang haus akan-Mu. Ku lakukan perkara yang mustahil setiap hari, bergerak dengan tuntunan ilahi. Setiap hari bergerak dalam tuntunan ilahi. Ku bersyukur Tuhan, ku bersyukur Tuhan atas kasih-Mu, anugerah-Mu besar, anugerah-Mu mulia, Engkau ajaib, Engkau mulia, tiada yang seperti-Mu, tiada yang seperti-Mu Tuhan. Ku bersyukur memuji-Mu, sebab hanya bagi-Mu lah segala hormat, segala keagungan, segala kemuliaan, hanya bagi Tuhan. Haleluya, haleluya. Ku bersyukur sebab kasih-Mu dan anugerah-Mu, Engkau besar, Engkau ajaib. Biar hati kami penuh dengan syukur kepada-Mu,
Biar hati kami penuh dengan pujian bagi-Mu ya Tuhan, Allah yang kuasa. Sebab Engkau Tuhan yang mulia, Tuhan yang luar biasa. Kami memuji-Mu, bermazmur bagi-Mu. Engkau Allah kekuatanku, Engkaulah Tuhan keselamatanku. Haleluya. Oh Tuhan, Iara lama Sikini ara lama ya lamo Sera patakara la mo Iara patakara la mo Sikidara lama Iara sikidere mo Iara la mo Rasa katakan ini ara patakara labora pasera patakara Iara lama ya se Kiara lama ya namo. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Ku bersyukur kepadamu. Nyatakan keajaiban-Mu, nyatakan dalam hidupku, nyatakan nyata di sini saat ku menyembah-Mu. Nyatakan keajaiban-Mu. Amin Tuhan. Nyatakan dalam hidupku, nyata di sini saat ku menyembah. Bersama kata nyatakan keajaiban-Mu. Haleluya. Nyatakan dalam hidupku, nyatakan nyata di sini saat ku menyembah-Mu. Ini waktu-Mu Roh Kudus, penuhi setiap hati yang haus akan-Mu. Ku lakukan perkara yang mustahil setiap hari, bergerak dengan tuntunan ilahi. Setiap hari bergerak dengan, setiap hari bergerak dengan tuntunan ilahi. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih Tuhan. Sebab bila Engkau berkarya dan bekerja, tidak ada sesuatu pun yang dapat menahannya. Bahkan hati yang keras pun dapat dilembutkan. Terima kasih Roh Kudus. Biar kiranya saat ini Engkau berbicara Tuhan kepada setiap kami. Terangi hati kami,
supaya kami dapat menangkap sesuatu dari firman-Mu yang akan terus memberkati dan meneguhkan hidup kami untuk kami berjalan di dalam rencana dan kehendak-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Shalom, selamat pagi saudaraku yang dikasihi dan diberkati Tuhan. Mari kita membaca bagian firman Tuhan ini. Firman Tuhan mengatakan, jalan si pemalas seperti pagar duri, tetapi jalan orang jujur adalah rata. Dalam terjemahan Amplified Bible dikatakan, jalan si pemalas dipenuhi dengan semak duri, tetapi jalan orang jujur seperti jalan raya. Dalam terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari juga dikatakan, orang malas akan selalu mengalami kesukaran, tetapi orang jujur tidak menemui kesulitan. Oleh karena itu, bagian pertama dari firman Tuhan ini sebenarnya Tuhan sedang memberitahukan kepada setiap kita, jangan kita menjadi orang yang malas. Beberapa waktu yang lalu ketika kita berbicara lewat kebenaran firman Tuhan, memberitahukan kepada kita bahwa ternyata sesuatu hal yang kita biasakan itu akan berubah menjadi sebuah kebiasaan, menjadi gaya hidup, dan kemudian itu akan menjadi karakter dalam hidup kita. Pagi hari ini firman Tuhan mengatakan, janganlah kita menjadi orang yang malas atau menjadi si pemalas. Mengapa demikian? Karena dalam kehidupan si pemalas tidak ada sesuatu pun yang baik. Orang malas akan cenderung kemudian mencari-cari alasan, menunda-nunda pekerjaan. Orang malas juga akan cenderung kemudian mengambil jalan pintas karena nggak mau proses. Orang malas cenderung kemudian akan menghalalkan segala macam cara. Dia nggak mau kalau lewati cara-cara yang benar, sulit, rumit, butuh waktu, dan lain sebagainya. Mereka maunya instan, cepat, dan lain sebagainya. Nah, itulah yang dialami oleh orang yang kemudian kebiasaannya malas. Firman Tuhan mengatakan si pemalas akan selalu menemui kesukaran. Sebagai contoh sederhana dalam praktek hidup kita sehari-hari, bila kita malas, maka yang terjadi adalah sedikit-sedikit lama-lama menjadi bukit. Dalam pekerjaan kita sehari-hari di rumah contohnya, mungkin ada piring yang kotor, gelas yang kotor, yang mungkin hanya sedikit, 1 atau 2. Tapi bila kita menjadi orang yang malas, kita berkata, sebentar saja boleh, besok juga boleh. Lama-kelamaan, walaupun mungkin kita berpikir itu hanya kecil, hanya sedikit, tapi bila dibiarkan, ditunda-tunda, yang terjadi itu akan terus sedikit-sedikit lama-lama menjadi bukit cucian piring yang begitu banyak. Nah, kita mengalami kesukaran sendiri. Atau di sisi yang lain, ketika kita mungkin ada baju kotor yang harus segera dicuci supaya bisa kemudian pekerjaan kita menjadi ringan dan baju menjadi bersih, nggak ada lagi baju yang kotor. Tapi bila kita suka malas kemudian menundanya, kita membiarkannya, pekerjaan yang tadinya mungkin hanya kecil, mungkin hanya sedikit, tapi kalau kita tunda sedikit demi sedikit, lama-lama menjadi bukit cucian yang begitu banyak. Nah, kita baru itu stres, pusing, mengalami kesukaran. Sudah banyak, mau mengerjakan pun juga rasanya berat. Mengapa ini terjadi? Karena malas. Demikian juga di tengah pekerjaan kita, usaha pekerjaan kita, atau di tempat kita bekerja. Bila misalkan di tempat kita bekerja kita mendapatkan tugas tanggung jawab untuk dikerjakan, kalau kita tidak segera menjalankannya, segera menyelesaikannya, maka yang terjadi kita sedang kemudian menumpuk pekerjaan kita. Kita berpikir hanya pekerjaan sedikit, hanya pekerjaan kecil, gampang lah, nantilah. Nah, kita mulai banyak cari alasan menunda untuk melakukannya. Dan kemudian muncul lagi pekerjaan yang lain, muncul lagi pekerjaan yang lain. Lama-kelamaan kita kaget, kita bertemu dengan pekerjaan yang jumlahnya sangat banyak dan menuntut waktu yang begitu singkat untuk harus diselesaikan. Sehingga kita itu mendatangkan kesukaran bagi diri kita sendiri. Sebenarnya tidak perlu kita mengalami kesukaran itu, tapi karena malas, maka kesukaran mendatangi dalam hidup kita. Dan inilah sebuah gambaran yang firman Tuhan nyatakan. Si pemalas hanya akan menjumpai dalam hidupnya selalu mengalami yang namanya kesukaran.
kesukaran yang diakibatkan bukan oleh orang lain, bukan juga diizinkan oleh Tuhan, tapi adalah karena kesalahan diri sendiri, sehingga dia mengalami kesukaran-kesukaran yang sebenarnya tidak perlu untuk dialami. Karena malas, sehingga dia menemui kesukaran. Orang malas juga akan cenderung kemudian mencari jalan pintas, karena inginnya cepat, instan, sehingga tidak melewati proses yang seharusnya dilewati. Sehingga mereka tidak mau melewati proses. Yang terjadi kemudian mengambil jalan pintas. Mungkin juga bisa dengan cara-cara yang licik, cara yang gak benar. Sehingga itu dilakukan. Tujuannya apa? Supaya cepat dapat hasil. Gak mau susah, gak mau lelah, gak mau bekerja, dan lain sebagainya. Maka yang terjadi adalah kemudian karena malas bekerja, cari yang gampang. Bagaimana? Mungkin awalnya ngutang, minjem uang, uangnya habis, kemudian ya kali lubang tutup lubang. Nah, kebiasaan beginilah yang kemudian mendatangkan kesukaran bagi diri sendiri. Sehingga firman Tuhan mengatakan orang malas akan selalu mengalami kesukaran. Memang dalam perjalanan kehidupan kita tidak dapat dipungkiri, kita bisa saja mengalami kesukaran. Mengalami kesukaran dalam hidup sesuatu hal yang tidak terelakkan. Semua kita juga mengalami yang sama. Namun hidup dalam kesukaran adalah pilihan. Dan itulah pilihan yang dibuat oleh orang yang malas, hidup dalam kesukaran. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, ini bagian pertama yang saya mau sampaikan kepada setiap kita. Janganlah kita menjadi orang yang malas. Jangan biarkan malas itu menjadi sebuah karakter yang melekat dalam hidup kita. Maka akibatnya tentu dalam hidup kita akan mendatangkan kesukaran. Kesukaran dalam keluarga, kesukaran di tempat kita bekerja, dimanapun kita berada. Bagi orang malas akan menjumpai sukar. Belum bekerja, belum berbuat sesuatu, sudah sukar lebih dulu. Sudah banyak alasan, inilah, itulah, dan sebagainya. Orang malas akan mencari 1000 macam alasan hanya untuk menggagalkan satu tindakan yang harus dikerjakan dalam hidupnya. Berbeda dengan orang yang rajin. Orang yang rajin akan gak perlu cari banyak alasan. Begitu dia dapat tugas tanggung jawab, dia kerjakan. Dia tidak suka menunda, dia gak suka cari-cari alasan, dia gak mau cari jalan pintas, dia gak mau juga menghalalkan segala macam cara, tapi dengan cara yang benar. Oleh karena itu mungkin kalau dalam hidup kita hari-hari ini kita masih sering kali mungkin memiliki kebiasaan menunda pekerjaan, menunda tugas tanggung jawab, atau mencari-cari alasan dan lain sebagainya. Maka mari kita belajar pagi hari ini untuk tanggalkan kebiasaan lama itu, kebiasaan buruk itu, dan kita mulai belajar untuk mau rajin dan tekun bekerja dalam hidup kita. Supaya apa? Supaya kita nggak ngalami yang namanya kesukaran yang nggak perlu untuk kita alami dalam hidup kita. Kalau kita orang yang rajin, orang yang bekerja dengan baik, maka kita tidak akan mengalami kesukaran. Sebagai contoh, saudaraku yang dikasihi Tuhan, seperti halnya dengan Yusuf. Yusuf dalam perjalanan kehidupannya, memang betul dia mengalami kesukaran dalam perjalanan kehidupan, itu sesuatu yang tidak terelakkan. Yusuf mengalami kesukaran, dibuang ke sumur, diangkat, dijual, dijadikan budak di rumah Potifar. Menjadi budak tentu merupakan sebuah hal yang boleh dianggap, boleh dihitung, dipandang sebagai hidup yang sukar. Karena seorang budak tidak memiliki hak sama sekali atas hidupnya. Ya, hidupnya hanyalah untuk bekerja bagi tuannya. Jadi sebuah kehidupan sebenarnya yang tidak menyenangkan sama sekali. Tapi sekalipun dia mengalami kesukaran dalam hidupnya, namun ketika dia berada di rumah Potifar, dia bekerja dengan tekun, bekerja dengan baik. Bahkan mungkin kalau saya boleh katakan tidak melalaikan pekerjaan. Itu sebabnya tidak mengherankan kemudian Tuhan mempromosikan dia dan kemudian diangkat oleh Potifar menjadi kuasa atas seluruh rumahnya. Tidak mudah bagi seorang budak kemudian dapat kepercayaan sehebat itu. Namun itu bisa terjadi bukan kebetulan, bukan juga sesuatu yang sekedar karena keberuntungan saja, tetapi
Yang dilakukan itu karena Yusuf juga belajar menjadi orang yang rajin. Sehingga ketika dia bekerja dengan baik, Tuhan memberkati, Tuhan menyertai, sehingga dia membuat hidupnya selalu berhasil karena dia rajin. Sehingga apa yang terjadi? Tuhan meluputkan dia dari berbagai macam kesukaran. Kemudianlah sama juga ketika di penjara, dia juga mengalami yang sama. Di penjara karena kesalahan yang tidak pernah dibuatnya, tentu itu sebuah kesukaran. Tetapi lagi dan lagi dia tidak mau hidup dalam kesukaran. Bagaimana caranya? Dia bekerja dengan baik. Sekalipun di dalam penjara, dia tidak menjadi orang yang malas. Sehingga itulah yang menghindarkan hidupnya dari kesukaran yang tidak perlu untuk dialami. Bahkan Tuhan memberkati dan menyertai, sehingga dia menjadi kesayangan dari kepala penjara. Bahkan dia dipercayakan sebagai sesuatu hal yang luar biasa. Nah, dalam kehidupan kita pun juga sama. Mari belajar dalam hidup ini supaya kita tidak hidup dalam kesukaran, dalam kesulitan yang tidak perlu untuk kita alami, tetapi kita hidup di dalam berkat kasih sayang Tuhan. Tentunya kita belajarlah menjadi orang yang rajin. Tanggalkan malas, karena malas hanya akan mendatangkan kesusahan bagi diri kita, tapi juga bagi orang yang lain. Orang yang malas akan menyusahkan dirinya, tapi juga menyusahkan orang yang lain. Sebab itu kita sadari panggilan hidup kita untuk jadi berkat, bukan batu sandungan, tapi menjadi berkat bagi orang lain. Sehingga jangan sampai lewat kelakuan hidup kita yang malas itu menjadi syak, menjadi batu sandungan, gak jadi berkat. Tapi mari jadilah orang yang rajin. Di tempat kita bekerja, kita sebagai anak Tuhan, ya rajinlah bekerja. Jangan suka menunda, jangan cari-cari alasan, tapi bekerja dengan penuh tanggung jawab dengan baik. Bukan hanya sekedar kita dapatkan promosi dari itu semuanya, tetapi lebih daripada itu, hidup kita, pekerjaan kita menjadi kesaksian yang baik. Nama Tuhan dipermuliakan. Oh, itu ternyata orang Kristen, orang percaya, anak Tuhan. Jadi kalau kerja luar biasa, kerjanya baik, kerjanya cepat, kerjanya luar biasa. Nah, itu sebuah gambaran yang memuliakan nama Tuhan. Jangan sampai kita diberikan sebuah cap label yang gak baik. Orang Kristen tapi malas, nah lain sebagainya. Sehingga nama Tuhan tidak dipermuliakan, justru menjadi sebuah batu sandungan. Mari kita belajar tanggalkan itu semuanya dan memulai sebuah hal yang baik, yaitu kebiasaan untuk rajin dalam bekerja. Jangan suka tunda-tunda, jangan suka cari alasan. Yang kedua, firman Tuhan memberitahukan kepada setiap kita. Firman Tuhan mengatakan bahwa tetapi jalan orang jujur adalah rata. Firman Tuhan tidak membandingkan antara orang malas dan orang rajin. Tapi firman Tuhan membandingkan antara orang yang malas dengan orang yang jujur. Dalam bahasa Indonesia sehari-hari dikatakan, orang malas akan selalu mengalami kesukaran dalam hidupnya. Tetapi orang yang jujur tidak menemui kesulitan. Nah, yang kedua ini yang sangat Tuhan kehendaki ada dalam hidup kita. Orang percaya harus hidup jujur. Jujur dalam menjalani kehidupan, jujur dalam bekerja, dan lain sebagainya. Dan itu hal yang penting. Kejujuran akan membuat kita tidak perlu mengalami kesulitan yang tidak semestinya kita alami dalam hidup ini. Ketidakjujuranlah yang akan mendatangkan kesulitan. Coba kalau kita bekerja dengan jujur dengan baik. Itu tidak akan mendatangkan kesulitan, tapi justru mendatangkan ketentraman. Karena kita sudah bekerja dengan jujur, dengan benar, dengan baik. Tapi kalau kita nggak jujur, nah itu yang akan mendatangkan kesulitan di kemudian hari. Dan kemudian dalam kehidupan kita juga akan mendatangkan hal-hal yang tidak perlu untuk kita alami. Kalau kita hidupnya jujur. Nah, pagi hari ini betapa pentingnya kita jujur dalam kehidupan kita. Jujur dalam keuangan, jujur dalam kehidupan, jujur dalam pekerjaan, dan lain sebagainya. Suatu sikap hidup yang dikehendaki oleh Tuhan ada dalam kehidupan setiap kita. Jujur apa adanya. Dan itulah yang terbaik dalam hidup kita. Sebab sebagai contoh dalam kehidupan kita, ketika jujur dengan Tuhan, menyampaikan segala sesuatunya tidak ada yang tersembunyi, maka yang terjadi hidup kita akan mengalami pertolongan Tuhan yang luar biasa. Kita menyampaikan apa adanya kepada Tuhan. Gak perlu dalam kehidupan kita juga merasa sok kuat, sok rohani, sok hebat. Tidak.
tapi juga perlu jujur apa adanya. Demikian dengan hidup kita. Bahwa terkadang dalam hidup ini kita merasa bisa nggak sanggup, nggak mampu, dan lain sebagainya. Mungkin kita diperhadapkan dengan pekerjaan yang begitu berat. Secara manusia kita nggak mampu, secara manusia kita nggak kuat, kita nggak bisa. Tetapi bila kita bersandar kepada Tuhan dan kita mengakui jujur kepada Tuhan, Tuhan, saya tidak mampu, saya nggak bisa, Tuhan akan memberikan kemampuan bagi kita. Demikian juga dalam kehidupan kita perlu belajar untuk jujur. Itu akan menghindarkan kita dari banyak kesulitan. Firman Tuhan mengatakan orang yang jujur tidak menemui kesulitan. Suatu hari di sebuah pabrik benang, maka pada waktu itu di pabrik benang itu ada sebuah tempat produksi yang cukup besar dan luas. Disitulah terdapat begitu banyak, bahkan ribuan pekerja yang bekerja di pabrik benang itu. Dan di pabrik benang itu, dalam ruang produksi ada sebuah baliho yang cukup besar terpampang di depan, dan semua karyawan itu bisa membacanya dengan begitu jelas. Baliho yang besar itu dengan tulisan, "Bila benang Anda kusut, segera hubungi mandor." Jadi tulisannya hanya itu saja dan cukup besar, semua bisa membacanya. Bila benang Anda kusut, segera temui mandor. Satu kali di perusahaan itu mereka menerima karyawan yang baru. Maka karyawan yang baru sebelum bekerja harus di training dulu, dilatih dulu. Setelah dilatih, di training untuk apa yang harus dikerjakan, maka kemudian pada hari pertama bekerja, sang mandor memberitahukan kepadanya sesuatu yang begitu penting. Sang mandor mengatakan bahwa, "Coba lihat tulisan yang begitu besar di sana, coba kamu baca dan perhatikan." Maka pemuda tadi membacanya. "Bila benang Anda kusut, segera hubungi mandor." Kau perhatikan bahwa kalau kamu menjumpai kesulitan dalam pekerjaan, tiba-tiba benangnya jadi kusut, jangan coba-coba buat sendiri, segera hubungi mandor supaya bisa cepat diselesaikan. Dia berkata, dia mengerti. Kemudian dia mulai bekerja. Hari pertama, kedua tidak menjumpai masalah. Hari yang ketiga, pada saat dia bekerja, tiba-tiba di luar dugaan, benangnya kusut. Lalu yang terjadi, muncullah kepanikan. Karena panik, maka dia tidak berani memberitahukan kepada sang mandor. Dia berpikir dia pasti akan ditegur, dia pasti akan mungkin diberikan peringatan dan lain sebagainya. Maka karena takut, karena panik, membuatnya melakukan hal yang tidak benar. Seharusnya dia perlu datang kepada mandor dan jujur mengatakan segala sesuatunya. Tapi dia mencoba justru memperbaikinya sendiri. Yang terjadi bukan membuat benang kusut menjadi baik kembali, tapi semakin kusut dan semakin parah. Nah, begitu semakin parah dan dia tidak tahu harus berbuat apa-apa, baru dia lari dan berteriak kepada mandor, minta tolong. Begitu sang mandor sampai ke sana, dia mematikan mesinnya dan dia melihat, aduh ini parah sekali. Sang mandor kemudian memarahi dia, mengatakan, kenapa dari tadi begitu mulai kusut, kamu tidak langsung datang kepada saya? Apa kamu nggak baca tulisan itu? Dia mengatakan, saya membacanya, tapi saya takut, saya panik. Sang mandor berkata, lebih baik kamu jujur mengatakannya. Karena dengan cara demikian, nggak perlu mengalami separah ini, kesulitan separah ini. Nah sekarang dengan hal yang seperti ini, ketidakjujuran inilah yang membuat kamu mengalami kesulitan, bahkan teguran yang begitu keras. Nah saudaraku yang dikasihi Tuhan, ini sebuah ilustrasi yang memberitahukan kepada kita, terkadang sebenarnya kita nggak perlu mengalami kesulitan yang begitu berat. Yang perlu kita lakukan adalah kita jujur. Jujur pertama tentu kepada Tuhan. Nah dalam hidup kita nggak perlu kita menjadi orang yang kemudian sok hebat, sok kuat, sok rohani, sehingga kita berusaha melakukan segala sesuatunya dengan kekuatan kita sendiri. Ya dapat dipastikan,
kesulitan, pergumulan yang kita alami bukan tambah cepat selesai, mungkin tambah parah. Dan ini yang seringkali dilakukan oleh orang percaya. Mereka akan berusaha dengan kekuatan, dengan cara mereka sendiri. Mereka tidak menjadikan doa sebagai solusi utama dan pertama dalam hidup mereka. Tapi yang mereka lakukan adalah mereka berusaha dengan kekuatan mereka sendiri, dengan mengandalkan uang mereka, jabatan, koneksi, keluarga, teman, sahabat, dan lain sebagainya. Kalau semuanya sudah buntu, sudah mentok, nah baru mereka berkata, Tuhan tolong saya. Sepertinya sesuatu yang terlambat. Mengapa? Karena tidak dari awal kita mau jujur kepada Tuhan. Jadi mari kita belajar pagi hari ini, kita jujur juga kepada Tuhan. Sehingga kita sadar bahwa kita nggak bisa tanpa Tuhan. Tapi juga dalam hidup kita, kalau kita kerjanya jujur, itu bikin kita justru mengalami mujur. Artinya kita nggak mengalami kesukaran yang nggak perlu kita alami. Kalau kita kerjanya jujur, membuat hati kita juga saat kita bekerja jadinya tenang, nggak was-was. Coba kalau kita nggak jujur, karena kita malas, kemudian kita ngambil jalan pintas, kita mungkin nyuri, kita mungkin korupsi, kita mungkin berbuat sesuatu yang nggak benar. Tentu hal itu membuat kita jadi nggak tenang kalau bekerja, takut nanti ketahuan, takut kemudian mengalami teguran dan lain sebagainya. Justru nanti ke depannya kita akan mengalami sebuah kesukaran. Jangan hanya kita tergiur untuk dapat keuntungan sesaat, tapi kemudian di belakangnya kita tidak tahu apa yang terjadi, justru mendatangkan sebuah kesukaran. Oleh karenanya mari belajar pagi hari ini, tanggalkan sifat yang malas, jadilah orang yang rajin dan jadilah orang yang jujur, sehingga hidup yang demikian layak dikenal oleh Tuhan, menghindarkan kita dari kesulitan yang gak perlu kita alami, tapi perjalanan kehidupan kita akan berjalan dengan baik. Jalan hidup kita tidak dipenuhi dengan duri, tapi dipenuhi dengan jalan yang baik, seperti jalan raya yang lurus, yang mulus, yang baik. Kita bisa berjalan dengan rata, dengan baik. Seperti halnya Yusuf, sekalipun mungkin bertemu dengan lika-liku kehidupan, tapi ketika dia jujur dalam hidupnya di hadapan Tuhan, maka yang terjadi, Tuhan yang meluruskan jalannya, sehingga dia bisa sampai pada tujuan yang Tuhan kehendaki. Mari kita datang pada Tuhan. Bersyukur Tuhan pagi hari ini untuk kasih dan anugerah-Mu dalam hidup kami. Betapa baiknya Engkau Tuhan. Ampuni Tuhan bila selama ini kami menjadi orang yang mungkin suka menunda-nunda, suka cari alasan, bahkan malas. Tapi kami belajar pagi hari ini menjadi orang yang rajin, orang yang jujur. Sehingga dengan demikianlah kami boleh melihat bagaimana jalan hidup kami menjadi rata. Oleh karena pertolongan daripada Tuhan, tapi oleh karena campur tangan-Mu Tuhan di tengah kehidupan kami semuanya. Terima kasih Tuhan yang baik. Roh Kudus kiranya terus bekerja dalam hidup kami, sehingga setiap kami yang mengalami sakit kelemahan tubuh, dimanapun kami berada, mungkin yang juga terbaring di rumah sakit ataupun di rumah mereka masing-masing Tuhan, karena kelemahan tubuh kami berdoa dalam nama Yesus, biar dengan kuasa darah-Mu Tuhan menjamah, membasuh, sehingga setiap kami boleh mengalami kesembuhan dan pertolongan daripada Tuhan. Berdoa juga menyerahkan kehidupan kami semua dalam tangan Tuhan. Kalau sebentar selesai doa ini, kami akan kembali melanjutkan aktivitas pekerjaan kehidupan kami setiap hari. Tuhan, kiranya Engkau menyatakan penyertaan-Mu, pertolongan-Mu dalam kehidupan setiap kami. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari arahkan hidup kita pada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Bila kiranya pagi hari ini turunlah atas saudara sekalian berkat damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih karunia dari Yesus Kristus Tuhan, persekutuan pertolongan Roh Kudus akan terus menolong, menyertai dan memberkati setiap kita. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia-Nya. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Terimalah berkat Tuhan hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kita yang hidup. Mulai pagi hari ini bahkan sampai Maranatha, Dia datang pada kali yang kedua menjemput kita gerejanya. Bersyukur bersama kita katakan haleluya, amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus mengasihi dan memberkati kita semuanya.